Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di hari ke-287 Sabtu 12 Oktober tahun 2024. Pembacaan Alkitab untuk Mezbah Penyembahan Keluarga hari ini diberikan dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, sebab kebenaran firman-Mu adalah cara Engkau memanggil kami. Karena itu berilah kami telinga dan hati seorang hamba yang rindu untuk terus mendengarkan panggilan-Mu dan datang kepadamu dalam kerinduan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Dan tema untuk mezbah doa hari ini adalah cintailah kekasihmu dengan cinta yang sama. Membaca Kidung Agung pasal 2 ayat 17 mengingatkan saya pada satu film komedi romantik di tahun 1998 yang bertahan di ranking teratas film terfavorit dunia. Film itu dalam bahasa Inggris berjudul I Wanna Grow Old With You, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Aku Ingin Menua Bersamamu. Kisah romantik ini mengisahkan perjalanan cinta yang abadi antara dua karakter utama. Film romantis dalam menunjukkan komitmen terhadap cinta seiring bertambahnya usia. Tetap saling mencintai tanpa berkurang, malah semakin menggebu-gebu, semakin kuat, semakin bertambah. Meski fisik mereka telah berubah, waktu telah banyak berlalu, bahkan umur telah senja. Film ini sangat indah dan menjadi inspirasi untuk bertahan, untuk saling mencintai sampai menua bersama. Kidung Agung pasal 2 ayat 17 dituliskan sang kekasih memanggil kekasihnya di sore hari dengan mengingatkan sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang. Karena malam akan datang, sang kekasih mengharapkan kekasihnya kembali kepadanya. Ia menginginkan sang kekasih kembali dengan semangat yang sama. Kata-kata itu tertulis atau dapat kita pahami di bagian berikut, yaitu berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Sang kekasih mengingatkan kekasihnya supaya kembali dengan semangat yang sama. Sebab kelakuan atau tingkah dari anak kijang atau anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah sesungguhnya adalah gambaran tentang keadaan di pagi hari. Ketika pagi tiba, kabut tipis menyelimuti gunung dan aroma rempah-rempah seperti jahe, kunyit, dan cengkeh menjadi wangi dan mengharumkan semua situasi keadaan udara sangat harum. Anak kijang ini biasanya juga mencari makanan, mengais daun-daun dan tunas muda dan tanaman rempah-rempah yang tumbuh secara bebas. Perilaku anak kijang atau anak rusa di atas gunung-gunung yang dipenuhi dengan tanaman rempah-rempah dapat juga menggambarkan tentang suasana yang indah dan alami. Di tengah keindahan alam, anak kijang dan anak rusa digambarkan sebagai makhluk yang lincah dan penuh dengan rasa ingin tahu. Bebas menikmati keadaan tetapi juga selalu waspada. Mereka sering terlihat berlari-lari di antara pepohonan, meloncat-loncat dengan riang, dengan anggun di antara lereng-lereng gunung yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman rempah-rempah. Nah, kisah ini menggambarkan kerinduan Allah terhadap hubungan manusia dan Allah yang bukan hanya intim sesaat saja, tetapi sampai menua bersama Allah, sampai senja hari, sampai sebelum hari kematian menjemput.
Karena kita juga melambangkan bahwa hari menuju senja itu adalah hari menuju ke masa tua, hari menua, sehingga sampai bayang-bayang menghilang. Juga dapat diartikan sampai kematian menjemput, sampai kehidupan menghilang. Ada gambaran juga antara kebebasan menikmati alam dan dunia dengan semua keindahannya. Tetapi jangan lupa kembali pulang dan ingat pada Allah Sang Kekasih. Jangan jauh mengembara di dunia. Ingat Sang Kekasih menanti di senja hari. Sang Kekasih menanti sampai dengan berakhirnya kehidupan di senja hari. Allah yang disimbolkan sebagai Sang Kekasih bahkan di sini memanggil dan mengingatkan bahwa hari akan senja dan angin senja akan menghilang bayang-bayang. Angin senja seringkali melambangkan perubahan, ketenangan, dan keindahan. Namun itu bersifat sementara saja. Karena angin senja itu akan menghilang ketika malam tiba. Ketika malam tiba, bayang-bayang akan ikut serta menghilang. Ini juga merupakan simbol dari harapan yang sementara. Karena itu Sang Kekasih mengingatkan hari akan senja, angin akan datang, bayang-bayang akan menghilang. Jangan seperti itu. Tetapi harus tetap seperti saat pagi hari, seperti anak rusa dan kijang yang bersemangat di pagi hari, yang bebas menikmati keindahan dan wangi-wangian alam di pagi hari. Namun ingat bahwa akan ada waktu senja. Kisah ini juga bukan hanya menggambarkan hubungan antara Allah dan manusia, kerinduan Allah untuk menikmati hubungan yang intim bersama dengannya. Kisah ini bisa mengingatkan kita juga terhadap kisah yang diceritakan oleh Yesus tentang kesetiaan dan kerinduan seorang ayah terhadap anaknya yang pergi menikmati kebebasan dan kenikmatan dunia, menikmati seluruh keindahan dunia dalam kisah anak yang terhilang. Cinta sang ayah membuatnya selalu menunggu setiap hari kapan anaknya akan tiba. Sang ayah yang menggambarkan Allah yang setia menanti sang anak yang pulang kembali. Demikianlah kekasih dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 17 ini. Menunggu kekasihnya pulang di senja hari. Ia merindukan sukacita dan kebahagiaan yang sama sejak mereka memulai hubungan percintaan mereka. Ini juga menggambarkan bagi kita bagaimana kita harus punya kerinduan, sukacita, kebahagiaan yang sama. Pengharapan jangan berubah seperti bayang-bayang yang akan hilang. Atau juga kepercayaan jangan seperti angin senja yang sesaat saja membawa ketenangan, keindahan, tapi kemudian akan mengalami perubahan. Tapi kita tetap teguh, tetap kuat dalam percaya kepada Allah. Seperti sejak kita mulai mengenalnya, mulai jatuh cinta dengan yang seringkali kita sebut sebagai cinta mula-mula. Cinta yang tetap sama dalam segala situasi. Baik dalam saat sukacita maupun kehilangan sukacita. Saat susah maupun saat senang. Saat keadaan baik-baik saja, maupun saat keadaan kelihatan tidak ada harapan. Kita tetap mencintainya, tetap memujinya, tetap mengagungkannya dalam semangat dan iman yang sama. Ini juga menjadi gambaran bagi setiap pasangan kekasih. Baik ketika memulai saat masa pacaran, saat mulai menikah, saat menjadi suami istri,
di tahun-tahun pertama dan tahun-tahun seterusnya. Kasih dan cinta yang mula-mula kepada kekasih harus mempunyai volume, mempunyai kualitas yang sama dalam keadaan apapun. Saling mencintai hingga menua bersama. Anak dan orang tua. Anak harus dicintai seperti ketika ia baru mulai dilahirkan. Saat ia masih bayi, bagaimana orang tua begitu bersemangat, begitu berantusias menerima dia, menerima anak saat masih bayi. Saat ia bertumbuh, pasti ia akan mengalami perubahan. Mungkin ia akan melewati masa senja, atau ada angin senja yang menerpanya. Tapi cinta kekasihnya yaitu para orang tua, baiklah tetap sama baginya. Sampai mungkin masa tuanya, ia juga akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Demikian cinta di antara kita sebagai saudara. Kita bertumbuh saat masih anak-anak dengan cinta, kasih sayang yang sama dari orang tua kita. Marilah kita tetap saling mencintai. Meskipun kita harus menyadari bahwa ada waktu di mana kita akan melewati angin senja, bahkan bayang-bayang akan menghilang. Tapi jika kita tetap mendengar panggilan Sang Kekasih, kemarilah, kembalilah, maka kita tetap kembali pada cinta mula-mula, baik kepada Tuhan maupun kepada kekasih kita, sampai kita menua bersama, sampai hari senja menjemput kita, sampai bayang-bayang kehidupan menghilang bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah untuk bagian firman Tuhan yang memberitahukan kami sekali lagi, meneguhkan kami sekali lagi tentang Tuhan Allah kekasih kami yang selalu memanggil kami, mengingatkan kami untuk tetap terus mencintai-Mu, memberitahukan kami bahwa akan ada angin senja dan bayang-bayang kehidupan akan menghilang. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meminta, beri kami roh kepekaan untuk selalu menyadari, untuk selalu menemukan, untuk selalu menikmati kasih dan cinta-Mu yang tidak pernah berubah bagi kami. Amin.